Buron kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi menyita uang tunai. Bersama kami pemirsa, polisi kembali meringkus 2 tersangka baru kasus judi online. Bangkrut seorang pria lulusan SMA alih profesi jadi operator judi online. Mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya. Satrio Sumantri Brojonegoro menyebut sebanyak 960.000 mahasiswa dan pelajar terlibat dalam judi online. Sekarang ini marak perbincangan mengenai judi online pada platform-platform sosial media, baik dalam bentuk iklan, endorse, serta berita mengenai judi online. Sebelum jauh kita membahas judi online, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu judi online. Beberapa dari kita pasti tidak asing lagi dengan istilah judi online. Judi online adalah bentuk judi yang dilakukan melalui internet. Pemain akan memasang taruhan dalam permainan judi melalui platform online. Kegiatan perjudian secara virtual dilakukan melalui website atau aplikasi tertentu dengan jaringan internet. Melalui kemudahan akses internet, judi online telah muncul sebagai permainan yang mudah diakses di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Judi online yang sering terlihat dimainkan seperti kasino online, poker online, domino, dan lain-lain. Judi online sangat menarik minat, apalagi jika pemain sudah merasakan kemenangan ataupun jackpot. Di sini kita akan mengangkat sebuah kasus mahasiswa yang bernama Fajar. Fajar saat ini sedang frustasi di mana keadaan keuangannya menurun, barang-barang berharga yang habis terjual, serta hutang-hutang yang menumpuk sehingga ia terus-terusan dihubungi untuk melunasi hutang-hutangnya. Sebelum itu, mari kita kilas balik apa penyebab Fajar mengalami hal itu semua. Semuanya berawal ketika Fajar melihat temannya sedang bermain judi online. Temannya terlihat memenangkan permainan tersebut dan mendapatkan uang dengan nominal memuaskan. Karena melihat temannya yang menang, rasa penasaran pun timbul dalam benak Fajar. Apakah permainan ini dapat menguntungkan juga baginya? Karena rasa penasaran, dia mulai mencoba bermain judi online. Saat pertama kali dia bermain, dia menang. Karena merasakan kemenangan tersebut, Fajar mulai memasang taruhan lagi dan lagi. Hingga ia mulai mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Hasil uang judi tersebut mulai dapat ia gunakan untuk membeli barang-barang seperti sepatu, jaket, jam tangan, hingga dapat memodifikasi motornya. Fajar mulai terobsesi untuk terus bermain judi online. Setiap ada waktu, Fajar akan menatap handphone untuk terus berusaha memenangkan hadiah yang lebih besar. Segala hal telah dicoba oleh Fajar hingga berani memainkan modal yang lebih besar. Namun, pada titik ini, Fajar tidak menyadari bahwa ini adalah awal dari dampak judi online. Obsesinya terhadap permainan ini mengakibatkan hal buruk mulai menghampirinya. Di sini, Fajar mulai kehilangan modal dan uang kiriman dari orang tuanya sudah habis. Ia mulai menjual barang yang dapat menghasilkan uang, sampai-sampai Fajar berani meminjam uang hingga hutangnya menumpuk. Tanpa disadari, kuliah Fajar mulai terbengkalai, nilainya turun, dan pihak kampus mengancam untuk DO atau drop out Fajar. Ini semua karena Fajar terobsesi akan rasa kemenangan dari permainan judi online. Tidak hanya itu, kehidupan sosialnya menjadi berantakan. Fajar mulai merasa bersalah sebab karena perbuatannya, orang sekitarnya merasa kecewa, terutama kedua orang tuanya. Uang kiriman yang seharusnya ia gunakan untuk kuliah, malah dia habiskan ke judi online. Hutang kepada teman-temannya tidak terbayar, hingga kabarnya bermain judi online pun tersebar. Andaikan saja waktu bisa diulang kembali, Fajar mungkin tidak akan mengikuti rasa penasarannya terhadap judi online yang kini merusak masa depannya. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII tahun 2023, 15,5 juta penduduk Indonesia pernah bermain judi online.
Sebanyak 84,2% masyarakat Indonesia pernah menjadi korban dari bermain judi online. Persentase ini sangat tinggi, di mana pemain dari judi online merupakan pelajar atau mahasiswa dengan rentang usia 17 hingga 23 tahun. Bahkan lebih dari setengahnya berusia di bawah 25 tahun. Semua data tersebut menunjukkan bahwa negara kita telah darurat judi online. Usia produktif, terutama mahasiswa, adalah masa depan bangsa yang harusnya dapat mengambil sikap untuk memajukan negara. Dengan adanya judi online ini dapat merusak negara kita, terutama di bidang ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, judi online tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi orang lain, bahkan negara pun terkena imbasnya. Pemerintah sebetulnya sudah mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo telah melakukan pemutusan akses berbagai situs judi online maupun memutuskan banyaknya konten mengenai bermain judi online. Pada per 8 Oktober tahun 2024, Kominfo sudah memblokir sebanyak 3,7 juta website judi online. Per 1 September tahun 2024, Kominfo sudah memblokir konten judi online sebanyak 3.367.632 konten judi online yang telah tersebar pada berbagai situs dan plafon sharing konten dan media sosial. Penegakan hukum untuk kasus judi online ini telah diterapkan, di mana perundang-undangan dan pihak berwenang berhak untuk menghukum warga negara yang melanggar perundang-undangan. Larangan praktik ini sudah jelas tertera dalam Undang-Undang KUHP, tepatnya pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Orang yang mengadakan judi akan dihukum menurut pasal 303 KUHP. Sementara orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut pasal 303 bis KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 426 dan Pasal 427 mengatur tentang perjudian serta menetapkan sanksi pidana bagi para pelaku. Sementara itu, pelaku judi online dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang ITE dan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang 19/2016 berupa pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Upaya-upaya tersebut belum cukup untuk mengurangi pengaruh judi online. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan. Orang tua perlu mendidik anak-anaknya untuk tidak bermain judi online dengan memberikan pengarahan maupun pembelajaran akan bahayanya judi online. Para pendidik juga harus memberikan informasi yang akurat dengan mendukung data yang valid tentang konsekuensi judi online bagi mahasiswa. Pemberian edukasi seperti seminar atau penyuluhan pada mahasiswa untuk menjelaskan serta memberi pemahaman bahaya dari bermain judi online. Dengan begitu, mahasiswa juga dapat membentengi diri dari judi online. Dari segala solusi yang telah diberikan, keyakinan dalam diri sendiri untuk tidak bermain judi online adalah hal terpenting, terkhusus bagi mahasiswa. Jika kita tergoda untuk bermain judi, ingatlah segala dampak yang dapat merusak hidupmu ke depan. Jadi, mari kita semua bergerak untuk menanggulangi masalah judi online. Mari menggunakan media sosial dan internet dengan bijak dan secara tegas menolak bermain judi online.